Selamat datang di Satir Provoke Channel edisi kedua. Kita balik lagi ke edisi kedua dari Satir Provoke Channel di Trisho Tokomedia. Dan kali ini kembali saya meminjam salah satu tempat dari kawan-kawan saya yang ada di Solo. Sekarang ini saya berada di House of Muara. Dan kemarin di edisi pertama juga saya ada di sini untuk interview Mas Tatu ya. Dan sekarang ini saya sudah dengan salah satu orang yang mungkin buat teman-teman yang belum kenal. Di sebelah saya ini ada Mas Ahmad Ramdan. Siap. Beliau ini adalah dosen dari Universitas 11 Maret Solo atau UNS. Yang mungkin menurut saya adalah saya jarang sekali kenal dengan dosen, guru, akademisi yang mungkin formal menurut saya. Cuman Mas yang satu ini saya rasa dia adalah orang yang nggak tahu kenapa banyak sekali dekat dengan anak-anak muda mungkin ya, dari beberapa movement yang dilakukannya gitu. Salah satunya kita juga dulu kenal pertama kali itu di mana Mas? Di Muara ya? Di Muara. Di Muara. Waktu bermuara waktu itu. Yep. Yes. Dan teman-teman, ya ketika saya bikin video ini masih dalam masa pandemik COVID-19 yang bisa dibilang ini adalah salah satu gejala global dunia, bukan hanya Indonesia gitu. Dan yang mau saya bahas hari ini adalah apa sih sebenarnya dampak di luar dampak kesehatan gitu. Kalau kita ngomongin tentang masalah medisnya, mungkin ada beberapa channel ataupun ada beberapa official yang mungkin lebih punya kredibel untuk ngomongin itu gitu ya Mas. Cuman saya dengan Mas Ahmad Ramdan ini kita mau coba ngebahas tentang stigmatisasi yang akhirnya ditimbulkan dari dampak COVID-19 ini. Dari kacamata sosial Mas mungkin. Pada akhirnya kan dampak ini membuat ketakutan yang besar gitu. Yep. Sangat-sangat besar. Orang akhirnya menjadi sesuatu momok yang ya kita pasti tidak ingin seperti ini. Tapi menurut Mas Ahmad Ramdan sendiri, kita sudah over apa belum gitu? Tingkat ketakutan kita ini sekarang? Yang pertama, ini peristiwa yang sangat berat. Berat dalam artian tidak pernah kita alami sebelumnya. Jadi kalau merujuk statement Merkel, dia bilang ini gejala terberat manusia pasca Perang Dunia Kedua. Jadi gejala global bahkan. Dan itu yang kemudian membuat hampir banyak negara gagap. Asik. Ini bukan tentang Indonesia, tapi Eropa dengan standar kesehatan yang jauh lebih maju pun tergagap-gagap. Kalau mau dirujuk hari ini bahkan Italia sudah hampir 10.000. Amerika bahkan menyusul. Ada banyak negara yang gagap dalam merespon gejala ini. Satu itu, yang kedua, bentuklah implikasi dari kegagapan itu kemudian ada banyak informasi yang beredar. Baik yang benar maupun yang tidak. Itu kenapa kemudian kekacauan, kegagapan dan kekacauan ini itu berimbas pada kita. Jadi apa yang kita sebut tadi tentang stigma, tentang bahkan sampai ke diskriminasi. Diskriminasi apapun itu bagian dari konsekuensi logis dari pandemik ini gitu. Pandemik ini. Jadi untuk tidak menunjuk bahwa kita tidak literer, tidak. Ternyata di banyak negara pun hari ini situasinya hampir sama. Hampir sama. Ini memang gejala yang sulit dan memang sulit juga untuk menjelaskannya dengan mudah. Karena kita sedang pelan-pelan beradaptasi dengan sebuah gejala yang kita tidak pernah mengalami sebelumnya. Jadi menurut Mas Ahmad Ramdan sendiri, tingkat ketakutan kalau kita ngomong lebih spesifik masyarakat Indonesia ini masih dalam batas wajar atau mungkin ada sesuatu yang sudah tidak wajar mungkin? Saya pikir
menurut saya ketakutan yang hari ini kita ada dan sehari-hari kita lihat masih pada batas yang seharusnya menurut saya sih. Kenapa? Karena kemudian pada saat bersamaan negara juga sedang bekerja keras mencoba melakukan banyak hal. Orang nyebutnya sebagai protokol kesehatan. Dan itu didistribusikan mulai dari pusat sampai ke provinsi dan kota. Dan hari ini di luar apa yang sedang dilakukan oleh negara untuk meminimalisir dampak dengan Satgas COVID nasional, provinsi, dan kota, kemudian imbasnya adalah salah satunya kita diminta, yang kemudian hari ini orang nyebut dengan apa, di rumah saja dan seterusnya, yang kemudian kita dapat hari ini adalah informasi yang berlimpah sedemikian rupa. Ia bisa berimbas dua hal, ketakutan atau kecemasan, atau kemudian dia informasi ketika kemudian dia bisa memfilter dengan baik. Nah, permasalahannya adalah ada beberapa orang, kalau lebih spesifik saya ngomong untuk orang-orang kampung atau mungkin orang-orang desa, dan mungkin yang rata-rata usianya itu mungkin tua ya, ngomong seperti itu. Jadi itu gampang sekali kemakan media. Nah, memfilteralisasi ini saya rasa menurut sampean ada nggak istilahnya treatment untuk secara gampangnya itu seperti apa yang harus kita makan media yang bagaimana gitu? Saya pikir kalau misalnya membicarakan dua hal tadi ya, ketakutan, kecemasan dengan sumber media, maka ini bukan hanya terkait dengan pandemi saja kan sebenarnya. Kemarin pemilu kita juga menghadapi situasi yang sama. Pilkada kita menghadapi situasi yang sama. Jadi memang sebenarnya ada dua persoalan. Satu, gap tentang bagaimana teknologi berkembang sedemikian rupa, dan di sisi lain bagaimana kita merespon informasi yang kemudian menjadi gelombang besar, dia masuk ke handphone kita tanpa kita perlu mencarinya, dan dia menjadi informasi dengan bias yang sedemikian rupa. Jadi pada akhirnya kemudian ia menumpuk dan menjadi beban informasi yang harusnya kita punya informasi itu pada skala 5, tapi tiba-tiba dengan teknologi informasi dengan mekanisme teknologi informasi hari ini, informasi yang kita dapat nggak cuma 5, jadi 15, jadi 20, dan pada saat bersamaan kita menghadapi situasi gagal mengelola itu dengan baik. Ketakutan, kecemasan, chaos, persepsi terhadap banyak hal adalah imbas gitu. Itu kenapa kemudian akhirnya pada beberapa momen kita bisa baca berita tentang orang yang harus menolak misalnya stigmatisasi atau beredarnya informasi tentang hoax sedemikian rupa. Ya, ini tantangan kita hari ini. Apakah mungkin permasalahan stigmatisasi yang ada di beberapa wilayah di Indonesia ini akan semakin banyak menurut sampean? Saya pikir harusnya tidak. Sejauh kemudian kerja-kerja Satgas pada level nasional, kemudian provinsi dan kota sedemikian rupa, dia masif sampai mendistribusikan informasi yang baik dan benar. Karena saya pikir yang harus kita percaya pada mekanisme ini adalah sistem demokrasi itu sendiri. Sistem bahwa informasi yang benar itu harusnya disediakan oleh negara. Misalnya, mulai dari jumlah korban, mulai dari... Tapi belakangan juga ada yang bilang bahwa itu miss kan? Ada pendataannya juga miss. Gitu. Betul, tapi ada perdebatan tentang data. Ada perdebatan tentang data di satu wilayah dengan wilayah yang lain. Saya termasuk orang yang akan memilih sumber satu-satunya hari ini adalah mereka yang bertanggung jawab di lapangan. Sehingga kalaupun kemudian ada alternatif pemberitaan yang lain, berita data yang lain, saya pikir itu bagian dari demokrasi informasi yang kemudian ada. Tapi ia tidak boleh menghilangkan trust itu sendiri. Karena kata kunci untuk merespon situasi ini adalah trust. Trust baik terhadap sesama kita, atau trust pada mereka yang kemudian bekerja hendak merespon ini. Siapapun itu.
bisa pemerintah kota, anggap saja ada wali kota, ada dinas, baik mereka yang jadi dokter, mereka yang jadi perawat, itu trust-nya harus dibangun, atau kepada orang-orang sekitar kita. Jadi trust menjadi kata kunci untuk kemudian merespon gejala ini, salah satunya. Iya sih, karena di beberapa kejadian juga justru yang akhirnya terstigma itu kan adalah orang-orang yang mungkin bisa kita sebut mereka adalah pahlawannya sih. Betul. Iya. Itu tadi sebenarnya balik ke pertanyaan pertama, Mas. Gimana sih sebenarnya menyadarkan orang bahwa untuk membuat trust itu? Jadi gini. Gimana caranya? Semisal taruhlah kita kita masih bertemu dengan orang-orang yang awam. Yang ada di pikiran mereka hanyalah takut penyakit ini menular, dan yang paling parah adalah penyakit ini membunuh. Padahal sebenarnya juga belum tentu kan ya. Cuman kan di beberapa orang, terutama di orang-orang yang mungkin tabenya mereka adalah kampung, desa seperti itu, yang akhirnya terserap oleh mereka itu kan hal-hal yang seperti itu. Nah, gimana caranya membangun mereka? Kalau sebenarnya kita udah tahu sebenarnya cara ngomong yang paling baik kepada mereka itu kita harus seperti apa gitu? Bagian mungkin kalaupun harus ngomong bukan tentang membenarkan informasi, tapi kemudian mengkampanyekan protokol. Tapi kan ada juga gini, Mas, bahasa awam yang digunakan pemerintah. Itu juga menjadi bagian dari problem pandemik ini. Jadi ada terlalu banyak terminologi yang satu baru, yang kedua kemudian dia belum bisa diadaptasi dengan baik oleh bahasa maupun kultur kita, mulai dari pandemik itu sendiri itu jadi satu terminologi, COVID itu bahkan juga satu terminologi, lockdown itu kan ada bermacam-macam, ada yang salah gitu. Itu lockdown juga menjadi terminologi baru. Social distancing itu juga jadi persoalan baru. Physical distancing itu jadi persoalan baru. Tapi bagian penting yang hari ini kita mesti dilakukan adalah tadi merujuk informasi terbaik dan sumber yang kredibel. Menurut saya itu yang paling penting. Siapa yang harus dirujuk? Satgas, mereka bertanggung jawab. Atau kemudian, kalaupun kemudian ada informasi di luar itu, orang bisa memverifikasinya. Orang nyebut sebagai, kalau pemilu orang bicara tentang hoax pemilu, gitu. Saya pikir bagian dari hoax paling awal sebelum politik adalah kesehatan itu sendiri. Karena kesehatan hari ini kritik terhadap cara berpikir kita. Kesehatan itu kan monopoli, seakan-akan menjadi monopoli beberapa kelas tertentu. Bahwa kemudian di luar pengetahuan kesehatan oleh kelas-kelas tertentu, yang disebut sebagai well educated tadi, orang yang terdidik itu, seakan-akan kemudian ia tidak menjadi pengetahuan umum. Nah, ia berdampak hari ini. Hoax tentang hoax tentang hoax itu sendiri juga terminologi baru lagi. Jadi merujuk informasi dengan sumber yang paling jelas, menurut saya itu yang paling mudah dilakukan. Cuman hari ini distribusinya itu kan tidak seperti itu, tidak linear, tapi kemudian sedemikian rupa dia memendar kemana-mana. Tidak linear. Itu yang kemudian menjadi tantangan kita hari ini. Akhirnya pilihan untuk mengantisipasi persoalan ini setidaknya ada dua, tadi persoalan kesehatan secara medis, atau yang kedua yang non medis. Non medis ini yang kemudian hari ini menjadi persoalan serius, yang jadi lockdown, yang jadi physical distancing, mulai dari anak-anak yang kemudian harus bertahan di rumah sekian minggu, itu yang kemudian hari ini menjadi diskursus penting, termasuk juga termasuk juga dampak dari COVID ini. Dan di beberapa kelas masyarakat mungkin saya ngomongnya itu ada beberapa yang lebih mempermasalahkan dampaknya lebih terasa di faktor ekonominya. Betul. Mungkin ini agak sedikit, kalau saya pribadi sih juga agak sedikit rancu, atau mungkin saya yang belum paham sebenarnya tentang sistem lockdown yang dilakukan di beberapa wilayah seperti karantina mandiri dan segala macam. Karena menurut saya kayak apakah ini kurang total seperti itu? Saya juga nggak tahu pertimbangannya apa sih ya sebenarnya. Cuman
Ada beberapa yang memang itu hanya ditutup malam hari. Jalan ditutup malam hari hanya beberapa jam. Setelah itu dibuka lagi. Seperti itu. Sebenarnya menurut Mas Ahmad Ramdan sendiri, apakah sistem yang diterapkan pemerintah dalam hal lockdown ataupun karantina wilayah ini sudah efektif atau masih meraba-raba gitu? Mungkin ada juga sambungannya gini, akhirnya para pedagang-pedagang yang akhirnya buka malam, dia itu pakai mengeluh gitu. Iya. Jadi lagi piye loh buka aku bengi, aku retok dodol bengi, sedangkan sing dodol lawan iki itu buka lah kayak gitu. Iya. Bagian lain dari upaya dari bentuk kegagapan negara untuk merespon gejala pandemik COVID ini, salah satunya adalah itu. Kita masih mencari formula yang paling pas untuk kemudian melakukan treatment terhadap pola penyebaran ini. Salah satunya tadi diskursus tentang karantina, lockdown, PSBB, dan seterusnya itu menjadi diskursus. Dan sejauh yang bisa kita lihat di banyak media, Jakarta yang akan melakukan itu. Termasuk di besok hari, 2-3 hari ke depan dengan PSBB itu, dengan Menkes memberikan keputusan dan kesepakatan itu. Satu, dengan alasan bahwa ia menjadi epicentrum, jumlah, kemudian distribusi dengan dengan model kota Jakarta yang sangat metropolis itu yang kemudian menjadi model pendekatan itu harus dilakukan. Tapi pertanyaannya, bagaimana dengan daerah yang lain? Bayangan saya sejauh saya awam melihat banyak berita, maka kemungkinan akan ada model yang berbeda. Kenapa? Karena tipikal kotanya juga berbeda. Satu itu. Yang kedua, pola perbedaan ini akan jadi sedikit problem ketika kemudian kita akan menghadapi pada masa ini masuk pada satu momen yang kemudian ini menjadi fenomena baru, yaitu puasa, lebaran, dan gejala mudik. Pertanyaannya kemudian, kalau kemudian Jakarta menjadi epicentrum dan ketika kemudian gejala ini harus menggerakkan, memobilisasi orang dari Jakarta pulang ke daerah, maka itu jadi problem yang lain. Itu kenapa kemudian strategi yang dipilih salah satunya adalah melakukan karantina bagi mereka, melarang, beberapa melarang, beberapa tidak, dan kemudian berujung pada karantina di tingkat wilayah. Artinya kita mau sedang bicara ada banyak sekali diskursus, orang berdebat tentang apa yang harus dilakukan. Saya percaya bahwa semua upaya ini adalah langkah baik untuk mencoba memotong arus pola mata rantai bagaimana COVID beredar. Karena ini mungkin sesuatu yang baru juga untuk semuanya. Sangat baru. Karena kalau melihat beberapa berita di luar negeri, pokok persoalannya kan di situ. Ketika ini terjadi di India misalnya, India pun terlambat untuk mengumumkannya. Kenapa? Karena India 2-3 pekan sebelum diumumkan ada kunjungan Presiden Amerika dengan sejuta audiens misalnya. Bahkan Trump juga sempat mengeluarkan statement bahwa Amerika aman. Misalnya, artinya hari ini memang semua sedang gagap merespon ini, dan saya pikir itu bagian dari kita beradaptasi untuk merespon ini, bukan tentang sebulan 2 bulan, tapi saya pikir perkiraan akan memanjang. Akan memanjang dalam artian dia punya dampak. Kalau tadi disebut ekonomi salah satunya, saya pikir akan merubah beberapa sendi kebijakan negara. Salah satunya ekonomi, dan kita nggak bisa pungkiri itu. Banyak juga yang masih mempertanyakan apakah negara akan hadir di dalam permasalahan ekonomi ini, apakah akan menyentuh level yang paling bawah gitu. Bahkan banyak yang masih meragukan itu, Mas, sebenarnya. Nah, menurut Mas Ahmad Ramdan sendiri, langkah apa sih sebenarnya yang mungkin relevan kita lakukan hari ini sebagai semisal kita memposisikan diri kita untuk sebagai pedagang PKL-nya gitu. Semisal kita ini adalah PKL-nya gitu. Apa yang harus kita lakukan gitu? Ada nggak saran untuk mereka yang mereka harus menaati pemerintah untuk tetap di rumah saja dan menunggu
pemerintah hadir secara finansial, ataukah kita tetap nekat tapi tetap berhati-hati? Karena ada banyak loh Mas seperti itu. Mereka punya statement bahwa kalau saya terus-terusan seperti ini, yo nek pemerintah kayak tenan. Sebenarnya kan ada beberapa masih menemui banyak orang yang tingkat kepercayaannya terhadap negara ini masih minim gitu. Bagian dari problem tadi kesehatan sudah di treatment sedemikian rupa. Dan sekarang saya pikir negara juga harus sedang bergerak pada dampak di luar persoalan medis, yaitu dampak pandemik ini. Salah satunya adalah ekonomi. Saya pikir kalau mau kita baca di banyak media, Presiden sedang merumuskan banyak jaring pengaman sosial untuk mengantisipasi ini. Dan mau nggak mau itu harus dilakukan. Satu itu, di tingkat nasional. Di tingkat provinsi itu juga harus dilakukan. Kota otomatis kemudian antisipasi-antisipasi yang dimulai dari ketika kebijakan untuk meminimalisir orang dari aktivitas fisik, orang dari rumah keluar secara produktif tiba-tiba dipotong, dan kemudian dia mendorong aktivitas dari orang dari fisik di luar menjadi ke dalam. Orang mengkampanyekan di rumah saja, stay at home, domanuto dan macam-macam. Itu menjadi pilihan yang memang tidak bisa kita hindari. Problemnya kemudian seberapa lama yang dilakukan. Dan itu akan berimbas juga dengan tadi kebijakan untuk mengantisipasi ini. Hari ini kemudian kalau mau kita lihat, tiba-tiba akan ada sangat banyak orang yang rentan pada posisi ini. Beberapa media sudah merilis bagaimana teman-teman yang harus bekerja di sektor publik, misalnya seperti Matahari, kemudian kebijakannya mau nggak mau mereka harus tidak untuk kemudian misalnya mereka menutup beberapa gerai. Kenapa? Karena pada akhirnya tidak bisa dihindari, karena tidak ada orang datang ke mall. Dan ketika mereka harus memakai tenaga kerja di sana, pilihannya adalah merumahkan. Dan ketika merumahkan, ia akan berimbas pada bukan tentang seorang buruh yang libur, tapi seorang buruh yang bertanggung jawab pada banyak hal, keluarganya, pada anak istrinya, pada suaminya, pada orang tua di sekitarnya. Sehingga hari ini kita sadar sesadar-sadarnya bahwa pandemik ini bukan hanya persoalan kesehatan, bukan hanya tentang orang yang terinfeksi virus dan kemudian dikarantina, tapi ia memang punya imbas ke sektor di luar sektor kesehatan, ekonomi salah satunya. Bahkan kita juga hari ini dengan surat edaran Menteri Agama, kita dihadapkan sebuah fenomena baru. Puasa, Idul Fitri, Lebaran, mudik itu dan menjadi bahkan kemudian menjadi ke haji sebagai sebuah gejala ritual keagamaan global pun tiba-tiba harus beradaptasi dengan situasi ini. Artinya hari ini dan ini juga pada akhirnya menimbulkan perdebatan baru. Termasuk, saya tidak tahu, tentu perdebatan bagian dari demokrasi dan saya percaya demokrasi itu penting. Tapi perdebatan dengan tidak pada prosesnya jadi nggak seru juga. Itu yang memang harus kita pilah sedemikian rupa. Dan itu yang terjadi kan kemudian. Orang, anak-anak, termasuk pilihan untuk pilihan inovasi tentang tidak ditiadakannya ujian nasional yang harusnya memang dilakukan tahun depan, padanya hari ini sudah dilakukan. Kita sedang berubah. Bukan hanya perilaku kita yang berubah, tapi cara pandang kita untuk melihat banyak hal juga akan berubah. Itu sih sebenarnya. Jadi karena mungkin ini tadi balik lagi, ini adalah sesuatu hal yang mungkin baru dan kita masih gagap untuk itu. Mungkin Indonesia adalah satu dari sekian banyak negara yang mungkin juga masih meraba-raba untuk mengantisipasi ini kan. Bahkan Cina sekalipun. Bahkan. Kemudian ada media yang akhirnya memberitakan bahwa ini adalah sebuah bentuk konspirasi dunia yang akhirnya didesain karena elit global. Itu sepemikiran nggak sih Mas sebenarnya? Atau mungkin terlalu jauh gitu?
Ada banyak apa jadi ada banyak informasi di luar yang seharusnya terkait dengan konspirasi. Saya pikir juga ada alternatif lain ketika kemudian ini menjadi sebuah gejala kritik terhadap industri kapitalisme untuk kemudian jeda dan menjadi sebuah bentuk kesadaran global baru tentang struktur kelas yang harusnya berubah. Artinya ini memang menjadi apa ya? Kalau di kampus, kalau orang belajar sosiologi itu orang mengenal sebuah sebuah resiko modernitas gitu. Orang nyebutnya artinya bagian manusia di 100 atau 200 tahun terakhir itu kan kemudian kita dipaksa untuk menjadi maju dengan kata modernitas itu. Teknologi menjadi salah satu instrumennya. Tapi selalu saja sebenarnya ada dampak di luar agenda kemajuan itu. Orang bicara tentang krisis lingkungan, orang bicara ketika orang membangun pabrik, membangun industri besar, maka ada buruh yang dieksploitasi misalnya, ada limbah yang harus dibuang dan seterusnya. Dan selama ini ia tidak menjadi sebuah diskursus penting, selalu saja kalah tidak menjadi diskursus mayoritas. Tapi pada saat bersamaan tiba-tiba hari ini kita dihadapkan dengan nalar kritik kayak tadi, dihadapkan pada sebuah resiko bersama yang global pada saat yang bersamaan. Tiba-tiba tidak ada orang tidak berdebat untuk tidak berdebat untuk tidak setuju pada upaya penanganan ini. Dan orang berdebat tentang bahwa orang tidak berdebat bahwa ini tidak bahaya atau bahaya. Semuanya sadar ini bahaya. Ini mematikan. Dan lagi-lagi kita sedang mencari formula baru untuk beradaptasi dengan gejala ini. Saya pikir bagian dari gejala manusia itu adalah salah satunya orang menyebut perubahan itu bisa bencana, itu merubah manusia. Temuan itu merubah manusia. Dan saya pikir gejala global seperti pandemik ini itu juga akan merubah manusia pada sebuah pola baru. Saya juga tidak bisa membayangkan pola baru seperti apa. Ketika misalnya membayangkan salaman itu dihindari misalnya. Padahal itu sesuatu yang sudah mendarah daging gitu. Sudah menjadi kultur kita sebagai praktik sehari-hari misalnya. Model kalau di kita misalnya kita sangat komunal, guyup, rukun, runtang-runtung. Tiba-tiba hari ini kita harus dihadapkan pada sebuah gejala yang meminta kita menjaga jarak satu dengan yang lain. Kita membatasi pertemuan pada beberapa orang yang lain. Walaupun kemudian ada jembatan, orang nyebut jembatan teknologi informasi, aplikasi digital dan seterusnya. Tapi sebenarnya kultur kita bukan itu. Kultur kita adalah kultur komunal tadi. Kultur keseharian yang kolektif. Dan tiba-tiba kita diminta untuk berlawanan dengan merubah itu semuanya. Dan saya pikir itu kenapa kemudian tadi muncul terlalu banyak informasi yang tidak pada tempatnya, dan ketakutan, kecemasan itu menjadi wajar, dan menjadi tidak wajar ketika kemudian menjadi stigma, menjadi kampanye buruk pada orang lain misalnya, dan itu yang harusnya kita hindari. Bicara kita sudah banyak bicara tentang dampak dari COVID-19 ini dari kacamata sosial mungkin ya, dan pada akhirnya ini adalah sebuah pekerjaan rumah yang cukup besar dan cukup rumit gitu untuk negara, untuk dunia sekalipun. Yang saya pengen tanyakan ini kan lagi rame untuk masalah donasi dari berbagai kantong-kantong kolektif mungkin Mas ya. Tapi menurut Mas sendiri, ada nggak cara berempati yang paling sederhana untuk menunjukkan kepedulian kita terhadap pandemik ini? Kalau boleh sedikit mundur, kalau tadi kita bicara trust, maka trust atau kepercayaan, maka bagian penting ketika kita membicarakan merespon itu adalah solidaritas. Kata solidaritas ini hari ini kemudian menjadi penting untuk merespon ini. Responnya bisa macam-macam.
kita di media kita bisa melihat banyak. Di Eropa orang menyanyi di balkon, penghormatan pada seorang pekerja medis, perawat yang mau berangkat kerja itu kan ada macam-macam. Dan di kita kemudian ada banyak kemudian salah satunya kan donasi menjadi cara lain untuk memastikan bahwa partisipasi untuk menopang negara merespon ini menjadi penting gitu. Jadi kenapa partisipasi menjadi penting? Karena kita sadar bahwa gejala ini bukan gejala tunggal, dalam artian negara tidak bisa melakukannya sendirian. Artinya negara bertanggung jawab pada penanganan pada level teknis, medis dan kesehatan, mulai dari mengidentifikasi orang sampai kemudian menyembuhkannya. Pada saat bersamaan tugas kita apa? Tugas kita adalah mengurangi jumlah atau angka mulai dari PDP sampai ODP sampai menjadi positif untuk tidak menaikkan jumlah itu dengan cara paling sederhana, atas nama solidaritas, atas nama trust. Kata yang kemudian hari ini muncul di banyak tempat, diam di rumah, menjadi cara paling simpel untuk memastikan bahwa kata ini menunjukkan solidaritas kita. Pertanyaannya kemudian, apakah semua orang bisa melakukan itu? Saya pikir bisa. Tapi tentu kemudian kita juga harus menghargai bahwa ada sebagian dari antara kita yang kemudian atas nama kewajiban, atas nama tanggung jawab, dia harus melakukan hal yang lain. Berdagang misalnya, menjadi teman-teman ojek online misalnya. Saya pikir ini yang paling berat. Tapi yang mungkin bisa dilakukan mereka adalah ketika mereka kemudian harus keluar dari rumah, protokol kesehatan dan keamanannya yang harus dirancang sedemikian rupa. Dan ini menjadi balik tadi, bagaimana informasi itu informasi itu betul sampai pada tempatnya. Hari ini kita kemudian kita berharap pada teman-teman yang kemudian memang harus keluar rumah, memastikan bahwa misalnya memastikan interaksi yang minim secara fisik dengan orang lain, rajin mencuci tangan. Itu yang paling sederhana. Protokol kesehatan. Dan memang ternyata langkah sederhana itu menjadi cara paling simpel memutus mata rantai epidemik ini. Karena tidak mungkin tidak. Artinya kalau ini tidak dilakukan, sejauh kemudian negara, Kementerian Kesehatan, BNPB, Satgas mencoba melakukan treatment untuk meningkatkan jumlah mereka yang sembuh, dan itu berkejaran dengan mereka yang meninggal karena virus ini sangat mematikan. Pada saat bersamaan, partisipasi publik atas nama solidaritas di luar donasi, kemudian tidak menaikkan jumlah angka baik PDP maupun ODP-nya dengan cara itu tadi. Kalaupun dia harus keluar, maka standar kesehatannya yang kemudian harus ditingkatkan sedemikian rupa. Dan itu juga paling sederhana. Dan juga untuk masalah diskriminasinya mungkin untuk masalah diskriminasinya pada akhirnya juga banyak, karena mungkin terstigma seperti itu bahwa orang yang akhirnya positif corona ataupun orang yang jadi ODP ataupun PDP itu pada akhirnya itu adalah sesuatu yang mereka akan merasa bahwa ini adalah akhir gitu. Adalah akhir, dan saya kemudian terbesarnya adalah mati. Seperti pada akhirnya orang tidak mau untuk melapor ketika dia sebenarnya sudah ada tanda-tanda gitu, karena yang ditakuti sebenarnya salah satunya bukan hanya penyakitnya, tapi bentuk diskriminasinya. Betul. Bahkan hari ini Kantut lebih mulia daripada batuk di tempat umum gitu kan. Betul. Yang kemudian mesti kita pahami ulang itu kemudian model penyakit ini menjadi menarik kan gitu. Jadi ia menyerang imunitas. Menyerang imunitas. Itu kenapa kemudian anggap saja, saya nggak tahu, mungkin saya salah, tapi informasi di ruang medis itu kan kemudian karantina itu kan meningkatkan imunitas itu. Itu kenapa kemudian salah satu problem lainnya, ia rentan pada angka kematian pada usia lanjut. Karena memang kemudian tubuh juga tidak bisa adaptasi dengan baik dengan gejala virus ini. Mungkin ke booster juga dengan penyakit-penyakit yang lain gitu. Akumulasi. Artinya hari ini kemudian yang menjadi problem serius dari kita adalah tadi, kalaupun kemudian atas nama solidaritas, kemudian yang bisa dilakukan itu atas nama solidaritas pula, ketika trust-nya dibangun, maka
bayangan saya mestinya kita tidak sampai masuk ke ranah stigmatisasi itu. Harusnya gitu. Harusnya. Bahwa kemudian masih ada, tentu ini menjadi mandat tambahan bagi siapapun kita untuk memastikan bahwa informasi ini tidak sampai harus sejauh itu. Bahwa kemudian ada, tentu kita tidak boleh menyalahkan orang dengan dalih apapun. Memang itu menjadi tanggung jawab kita semuanya untuk memastikan itu tidak boleh ada. Kalaupun ada orang mendiskriminasi, maka tanggung jawab kita semuanya memastikan itu tidak boleh dilakukan. Kemungkinan dia melakukan diskriminasi karena informasi yang didapatkan tidak tepat. Benar. Atau kemudian tidak pada porsinya, sehingga kemudian sikap-sikap itu diambil sebagai bentuk lain dari ketakutan, kecemasan, dan kemudian reaksi paling cepat adalah melakukan diskriminasi itu, dan itu menyedihkan. Tapi itu tidak bisa dihindari. Itu kenapa kemudian kampanye ini terus-menerus gitu. Mengingatkan campaign selama tentang, biasanya orang-orang Oda yang saya temui selalu ngomongin tentang jauhi penyakitnya, bukan orangnya. Selalu begitu. Dan memutus mata rantai COVID-19 ini, menurut saya juga social distancing itu jangan sampai kebablasan gitu. Sampai akhirnya kita juga memutus kemanusiaan gitu. Saya pikir begitu. Dan ini terakhir Mas ya. Sebenarnya kita sudah ngobrol yang cukup menarik. Cukup berat atau enggak sih? Enggak juga sih ya. Apa sih? Tapi ya memang ini gejala baru. Sangat baru. Kita sama-sama masih meraba-raba, dan ini juga bukan hanya tugas pemerintah kan. Setuju. Ini tugas kita semua gitu. Apalagi saya sebagai media begini seperti itu, saya harus juga saya berpikir bahwa saya harus ketemu beberapa orang yang untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin orang lain juga harus tahu. Ya mungkin sebisa saya mungkin hanya lewat vlog seperti ini gitu. Dan yang terakhir, ketika kita ngomongin jangka panjangnya, efek jangka panjang dari pandemik ini, seperti kita tarik lagi gitu. Bahkan sekarang pun untuk berjabat tangan kita harus tidak dulu. Terus yang kita semula komunal, kita memang dihadapkan dengan satu masalah yang akhirnya harus membuat kebiasaan kita itu bukan menurut saya bukan hanya berubah, tapi berbalik gitu. Benar-benar berbalik gitu. Nah, menurut Mas Ahmad Ramdan sendiri, apa sih sebenarnya ini prediksi ya, sebenarnya kita ya sama-sama perspektif nih kan. Prediksinya untuk jangka panjangnya after corona ini seperti apa? Yang tidak bisa dihindari ya adalah gejala global. Dan kemudian di luar kemudian persoalan tadi medis, ia akan punya imbas pada persoalan non medis. Saya pikir ada banyak yang harus diantisipasi dalam hal ini negara. Imbas ke domain ekonomi menjadi krusial. Dan yang harus dilakukan saya pikir berpihak dan memastikan bahwa kemudian situasi ini bisa segera membaik, baik secara medis maupun non medis. Beberapa orang membuat analisa bahwa situasi ini bahkan lebih buruk, lebih sulit ketimbang krisis 98 misalnya, ketika kemudian ekonomi kita tumbang oleh sebuah krisis global, walaupun tidak secara internasional, tapi ya di Asia. Kompetisi antara rupiah dengan dolar menjadi imbas dan berimbas pada krisis ekonomi yang bukan hanya terjadi di Indonesia, di Malaysia, di Thailand, di beberapa negara Asia juga mengalami krisis, dan kita panjang untuk pulih pada situasi itu. Saya pikir yang membedakan dengan situasi hari ini adalah dia bukan hanya terjadi di Indonesia atau di Asia, tapi dia terjadi hampir di seluruh di seluruh belahan negara, hampir di seluruh benua. Itu kenapa kemudian bukan hanya Lebaran, ibadah haji saja kemungkinan ditiadakan. Bahkan ibadah Paskah yang kalau kita bisa melihat kemegahan Roma pun harus ditiadakan dengan berubah format yang lain. Artinya hari ini kita menghadapi kenyataan baru dan kita akan mencari format baru untuk mengadaptasi ini semua. Tapi saya percaya bahwa atas nama kemanusiaan, trust, solidaritas, dan kemanusiaan, maka kita bisa melewati ini. Termasuk juga melewati bahwa kemudian memutus rantai itu ketika kemudian virus itu artinya
tidak bisa menyebar ke manusia yang lain, maka semoga ini bisa berhasil. Cuman tiba-tiba ketika kita berharap itu, kita dihadapi gejala baru bahwa ia juga menyebar di hewan misalnya. Berita terbaru di Amerika, bahkan ada harimau yang kemudian positif corona. Itu makin menakutkan. Tapi kita percaya atas nama kemanusiaan, kita kan bisa melewati ini. Pasti. Dan pada akhirnya, kemudian kita akan punya bentuk budaya yang sedikit mungkin berbeda karena pengalaman terhadap pandemik ini. Dan semakin cepat pandemik ini usai, maka semakin cepat pula kita mengantisipasi kemungkinan di periode yang akan datang. Dan saya selalu berharap dan saya percaya bahwa atas nama solidaritas, kemanusiaan, dan trust kita kepada mereka yang kemudian sedang bekerja, itu yang bisa kita lakukan yang terbaik. Itu kenapa kemudian duduk di rumah, berbincang di rumah, namanya host of Muara itu kan itu bentuk lain kenapa kita harus ada di rumah dan memastikan bahwa kemudian itu berkontribusi bagi upaya memutus rantai penyebaran COVID. Oke, terima kasih Mas. Obrolan yang cukup menarik dan ambil kesimpulan juga pada akhirnya Corona akhirnya mengajarkan masyarakat dunia untuk lebih menghargai tentang kesehatan, untuk lebih menghargai tentang lingkungan. Bahkan permasalahan itu tidak bisa diselesaikan oleh konfederasi dunia manapun. Betul. Dan dia mendaur ulang lagi arti kemanusiaan. Iya, benar sekali. Dan kita berharap teman-teman bagaimana cara kita untuk melakukan empati yang paling sederhana. Kalian bisa melakukan empati dalam hal yang sederhana, mungkin juga bisa stay at home. Dan apapun caranya, dan apapun yang kita alami hari ini, percayalah bahwa yang namanya krisis pasti akan berlalu. Walaupun itu entah kapan, yang kita perlukan sekarang adalah menstimulasi diri kita untuk selalu berpikir positif dan menjaga kemanusiaan, menjaga solidaritas, dan menjaga trust seperti itu, supaya masalah ini cepat selesai lah. Dan kita lekas membaik kembali, kita bisa berkumpul lagi, kita bisa berkarya, kita bisa bekerja seperti semula. Dan semoga pandemik ini bisa lebih mengajarkan kita untuk lebih menghargai tentang kehidupan kita sendiri dari berbagai macam aspek itu sendiri. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menyaksikan Satir Provoke channel yang kedua ini. Namanya lumayan ya. Ini kan ada yang kedua. Saya akan ngobrol-ngobrol lagi dengan berbagai macam narasumber yang ya mungkin kita juga nggak tahu apa aja yang bisa kita bahas. Terima kasih banyak. Tetap berpikir positif dan panjang umur untuk semua hal-hal baik.